yang mana alhamdulillah hingga malam ini kita masih bisa menjalani berbagai aktivitas dan senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita untuk menjalani ketaatan, karena memang Bapak Ibu yang berbahagia, tujuan dari Allah ciptakan kita ke permukaan bumi ini tidak lain dan tidak bukan untuk taat. Kalau bukan dalam rangka mentaati Allah, maka yakinlah kita tidak akan hadir ke permukaan bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berselawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bilafzin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang berbahagia, seperti yang telah disampaikan tadi, judul yang ditetapkan oleh pengurus pada malam ini, bahaya riba dalam masyarakat. Sebelum kita membahas tentang bahaya riba, Ibu Bapak, terlebih dahulu kita harus pahami dulu riba itu apa. Kalau kita lihat di dalam kamus, riba itu secara bahasa mengandung makna an-nama'u wa ziyadah, tumbuh dan bertambah. Jadi setiap yang tumbuh bertambah dalam makna bahasa itu disebut dengan riba. Sehingga kalau makna bahasa ini kita pakai untuk menggambarkan riba, maka belum tergambar oleh kita. Karena tanaman yang tumbuh bisa jadi disebut riba. Orang satu menikah, berdua lahir anak, bisa jadi riba. Makanya makna bahasa perlu kita lihat makna istilah. Apa makna istilah dari riba? Banyak ditulis oleh para ulama. Di antaranya kalau Bapak Ibu buka buku Bank Syariah dari teori ke praktek, itu ditulis oleh Dr. Safi Antonio. Di sana dijelaskan riba itu pengambilan tambahan baik dalam hutang piutang maupun jual beli, yang tambahan itu secara batil tak sesuai dengan prinsip syariat. Itulah riba. Jadi dari definisi ini, tambahan yang terjadi riba itu hanya dua hal. Pertama dalam hutang piutang, yang kedua dalam jual beli. Maka selain dari dua ini tidak ada riba. Dalam ijarah, upah mengupah, tak ada riba. Bukan berarti tak ada riba aman, tidak. Karena amannya itu transaksi kalau terhindar dari dua hal. Dia tidak batil, tidak fasad. Kalau tidak riba belum tentu aman. Contoh multilevel marketing. Menurut kajian kita itu multilevel tidak ada riba. Tapi apakah aman? Tidak. Terjadi maklar di antara maklar, maklar ala maklar, samsaroh ala samsaroh, berjenjang karena bisnis multilevel. Tak ada riba di dalamnya. Aman tidak? Belum tentu. Nah, namun yang jelas Ibu Bapak, kalau terjadi pada hutang piutang dan jual beli ada tambahan. Tambahan seperti apa? Tambahan yang tak sesuai dengan prinsip syariat. Itulah riba. Contoh, dalam hutang piutang bertambah dari pokoknya. Pinjam 1 juta ada kelebihan. Tidak banyak, 1.000 cuma Pak. 1.000 kalau kelebihan disepakati dari hutang, maka ini tambahan riba. 1.000 itu jadi riba. Namanya riba qad. Hutang 1 juta dicicil sebanyak 2 kali, 2 bulan. Bulan pertama, bulan kedua. Pas bulan pertama lancar, bulan kedua macet. Udah? Tak ada tambahan disepakati. Cuma kalau telat bayar cicilan ada tambahan. Nah, ini riba yang kedua dalam hutang piutang. Namanya riba jahiliyah. Kenapa disebut riba jahiliyah? Karena dulu kebiasaan orang jahiliyah berbuat yang demikian. Nah, riba dalam hutang piutang jual beli hutang piutang jenisnya dua nih. Ada bentuknya qad, tambahan yang disepakati di awal, ada tambahan karena telat membayar cicilan, denda. Ini jadi riba. Hari ini bentuk turunannya banyak sekali di masyarakat kita. Riba dalam hutang piutang, contoh dalam arisan ada uang buku, itu riba, riba qad namanya. Makanya kalau mau aman main arisan jangan pakai duit buku,
Ada duit buku itu jadi riba, nama riba qad. Kalau main arisan tak pakai duit buku, tinggal siapa yang mau megang, peganglah. Ada yang mau megang jadinya. Biasanya yang megang itu memang cari duit tambahan. Nah, kalau mau aman, tapi kalau ada duit buku disepakati seikhlasnya, maka ini sama dengan ikhlas ngeriba. Nah, karena ini riba dalam utang piutang. Yang kedua, riba dalam jual beli. Riba dan jual beli itu apa contohnya? Misalkan ini hanya terjadi dalam jual beli barang-barang ribawi. Barang-barang ribawi itu apa? Barang-barang yang kalau terjadi transaksi tukar menukar, dia sejenis ketidakhatian hati-hatinya kita, maka bisa mengantarkan pada riba, jenis jual beli. Apa barang ribawi itu? Sesuai dengan hadis az-zahab bil zahab, ditukar emas dengan emas, fiddah bil fiddah, perak sama perak. Berarti yang pertama emas, kedua perak. As-sa'iru bis sa'ir, gandum sama gandum. Yang ketiga gandum. At-tamru bit tamri, kurma dengan kurma. Berarti yang keempat kurma. Wal milhu bil milhi, garam sama garam. Yang kelima barang ribawi itu garam. Yang keenam wal bur bil burri, jawawut. Kalau enam ini terjadi transaksi sejenis, emas, perak, gandum, kurma, garam, jawawut, maka enam ini kalau tidak hati-hati bisa terjadi riba. Kapan itu? Ketika masalan bimislin waznan biwaznin. Kalau dia ditukar sejenis, ada timbangan harus sama. Kalau terjadi kelebihan, maka kelebihan itu jadi riba. Contohnya apa di masyarakat kita? Tukar tambah emas, itu riba. Namanya riba dalam jual beli, disebut riba fadal. Dibeli emas secara tunda, tidak tunai, tidak kontan, dicicil, kredit. Beda sama ngutang emas, Pak. Tapi beda ngutang emas sama beli emas dengan cicil. Kalau ngutang emas boleh, asalkan tidak ada kelebihan. Tapi kalau beli emas secara nyicil, berarti itu menunda. Nah, ini tidak yadan biyadin, tidak kontan. Nah, karena 6 barang ribawi, jual beli tundanya terhadap 6 jenis, satu dari 6 barang ribawi, maka ini mengantarkan riba dalam jual beli jenis kedua, namanya riba nasi'ah. Jadi jelas ibu bapak, riba itu yang mana? Tambahan hutang piutang dan jual beli. Kalau dalam piutang, hutang piutang ada qad dan jahiliyah. Kalau jual beli ada namanya riba fadal dan riba nasi'ah. Termasuk yang lagi tren nih bulan Ramadan, makanan sunnah, beli kurma secara online. Nah, itu hati-hati, Pak, itu masuk riba nasi'ah. Pembeli kurma di Pekanbaru, penjualnya dari Bandung atau dari Arab Saudi sana, transfer duitnya, dikirim tidak langsung kan, tunda beberapa hari baru nyampe ke pembeli. Ini berarti menunda nasi'ah. Karena itu pada barang ribawi terjadi disebut riba nasi'ah. Tapi kalau di luar dari 6 ini tak masuk riba. Handphone tukar tambah tak masuk riba, karena handphone tak barang ribawi. Motor tukar tambah tak masuk riba. Kenapa? Karena motor bukan barang ribawi. Beli rumah secara angsur tidak riba, karena rumah bukan barang ribawi. Tapi kalau 6 ini dibeli secara angsur, emas, perak, gandum, kurma, jawawut, garam, maka terjadi riba, namanya riba nasi'ah. Terjadi kelebihan ditukar sejenis, maka terjadi pula riba, namanya riba fadal. Singkatnya ibu bapak demikian. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, lantas apa bahaya riba dalam masyarakat kita? Banyak sekali bahayanya, Pak. Karena waktunya singkat, saya nengok jam terus nih, Pak, karena nanti takut offside. Paling lama jarum panjang jam 6, karena maksimal 20 menit. Apa bahaya dari riba itu? Pertama, merusak ibadah. Apalagi kita Ramadan ini. Ada 2 pendapat ulama. Pertama pendapat Imam Al-Auza'i. Yang kedua pendapatnya Imam Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla. Orang yang berpuasa, dia beribadah tapi masih melakukan maksiat, salah satunya melakukan transaksi yang dimurkai oleh Allah berupa riba, maka apa kata Ibnu Hazm dan Imam Al-Auza'i?
Al-Auza'i mengatakan demikian, yabtulus shaum bil ghiba wa yajibu qada'uh. Batal puasa orang yang melakukan kemaksiatan termasuk ghibah, termasuk melakukan transaksi ribawi, wa yajibu qada'uh, kata Ibnu Hazm, Imam Al-Auza'i, maka wajib puasanya diqada. Ini saya kira ngeri kita nih Pak dengarnya. Ya. Pendapat yang kedua masih pendapat terkait pendapat yang pertama Imam Al-Auza'i, dari pendapatnya Imam Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla. Apa kata Ibnu Hazm? La yarda saumahu bizalik wa la yataqabbaluhu. Allah tidak ridho terhadap puasa yang demikian dan tak menerima puasanya. Fa illam yaradahu wa qabiluhu. Jika Allah tak menerima puasanya dan tak ridho terhadap puasa demikian, fahuwa batilun wa saqitun, kata Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla, maka puasanya batal dan gugur. Inilah makanya pendapat pertama mengatakan kalau riba kita lakukan merusak ibadah. Apa rusaknya? Kelompok pertama mengatakan rusaknya pahala puasa kita tidak hanya hilang, tapi wajib puasa itu diqada, kata Imam Al-Auza'i. Tapi ada pendapat masyhur jumhur ulama. Ini pendapat 4 ulama mazhab, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, termasuk Imam Ibn Taimiyah. Jumhur ulama berpendapat yang kedua nih. Apa katanya ulama yang jumhur ini? Orang yang berpuasa tapi masih melakukan maksiat, dia melakukan riba, maka menurut jumhur puasanya tetap sah, puasanya tetap diterima, tapi pahala puasanya habis hilang. Apa dasarnya? Hadis yang masyhur kita dengar, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atash. Berapa banyak orang berpuasa laisa lahu min siyamihi, tidak dapatkan dari puasa yang dia kerjakan ilal ju' wal 'atash, melainkan lapar dan haus saja. Sebulan penuh dilatih oleh Allah, tak terdidik ketaatan yang sempurna, melainkan cuma lapar dan haus saja, makan dan minum saja dia jaga. Akhirnya apa yang terjadi? Keluar dari Ramadan lapar dan haus saja yang tersisa. Maka berhati-hati kita Pak. Dari dua pendapat ini yang rajih pendapat yang kedua, pendapat jumhur ulama, di mana puasa orang yang masih melakukan transaksi riba, maka pahala puasanya hilang, meski pahala puasanya itu tetap diterima oleh Allah karena rukun dan syarat dari puasa masih terpenuhi. Ibu bapak pilih yang mana? Pendapat pertama atau kedua? Pilih yang ketiga Pak. Puasanya diterima, dapat pahala. Ini bahaya pertama, ngeri Pak. Kita belum bahas riba itu macam-macam bentuknya di masyarakat. Leasing mobil, motor itu riba hari ini Pak. Menyekolahkan SK itu riba, ada yang sekolah SK-nya. Uniknya sekolah SK itu Pak, SK itu sekolah naik terus. Anaknya masuk SD, SK-nya sekolah juga, sama-sama sekolah. Anaknya udah tamat kuliah, SK masih sekolah. Tak tamat-tamat, naik kelas terus tapi tak tamat. Kenapa? Karena riba tadi. Itu yang terjadi. Kenapa tidak tamat? Karena berbunga terus. Ya, itulah riba. Maka bahaya yang ngeri dalam aspek dari sisi ibadah, akan merusak ibadah kita. Nah, dalam tataran sosial kehidupan, apa dampak dari riba ini? Kata Nabi SAW, "Iza zahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adzaballah." Atau dalam lafaz yang lain Nabi katakan, "Iza zahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu iqaballah." Jika suatu negeri zahara zina war riba, terlihat zina dan riba merajalela. Ya, kalau terlihat zina dan riba merajalela, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqad ahallu bi anfusihim. Maka sungguh penduduk negeri itu minta halalkan diri mereka adzaballah, dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai introspeksi, evaluasi bagi kita, Pak. Kenapa kita
banyak sekali musibah terjadi di negeri ini, padahal penduduk negeri ini penduduk mayoritas muslim, terletak di Zamrud Katulistiwa, negerinya subur, rakyatnya harusnya makmur. Tapi kenapa musibah hari demi hari tidak pernah berhenti? Belum selesai tsunami, datang gempa, selesai gempa, datang longsor. Beberapa hari yang lalu kita di Pekanbaru ini udah mulai ini. Maka hati-hati ini Pak. Di Panam kemarin hujan es. Itu ndak hoax Pak. Dari Arengka ke sana itu hujan es. Kita kemarin ada kawan lagi kajian, pas ngisi kajian, seng rumah. Lupa keluar nampak hujan es tuh. Udah terjadi. Kita di sini ndak kena. Gampang aja kesempat sebesar penumbuk hujan es diturunkan oleh Allah, selesai kita Pekanbaru ini. Ya, kenapa? Karena memang kita mengundang. Karena musibah Allah datangkan itu bukan karena Allah suka, enggak, kita yang minta. Al-Quran menjelaskan, Zuhara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat, di laut, bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh ulah tangan manusia. Apa makna ada ulah tangan manusia? Kata Ibnu Katsir, bima kasabat aydin nas bisababil ma'asi, disebabkan maksiatnya manusia. Apa maksiatnya manusia? Sesuai dengan konteks kajian kita, di antara maksiat yang dilakukan manusia hari ini adalah riba. Iza zahara zina wa riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azaballah. Bahkan riba yang terjadi hari ini Ibu Bapak itu tak terjadi di zaman Nabi dulu. Apa buktinya? Nabi pernah mengungkapkan, la ya'tiyan nasi ala zamanun, akan tiba suatu zaman la yabqa ahadun, tak tersisa satu pun illa akalar riba, melainkan yang hidup zaman itu pemakan riba, wala ya'kul asabahu min ghubarih, yang tak kena debu, makan riba pun kena debu-debunya. Hari ini kita kena debunya. Saya yakin Ibu Bapak dalam masjid ini tak pelaku riba semua, tapi kena dampak ribanya. Apa bentuknya? Kemiskinan luar biasa. Harusnya Indonesia ini anak-anak kalau sekolah perlunya gratis, sumber daya alam melimpah, tapi kenapa tidak bisa? Tapi sumber daya alam dikelola asing. Kenapa asing bisa ngelola? Karena hutang luar negeri. Hutang luar negeri seperti apa? Hutang luar negeri yang tak gratis tapi ada konsekuensi. Hutang dikasih, ada kesepakatan sumber daya alam dikuasai. Maka tak heran lebih dari 50% APBN Indonesia tiap tahunnya bayar hutang tok. Hutang yang dibayar menyedihkan sekali, bukan pokoknya tapi bunganya. Tiap tahun dari atas hulu sampai hilir pelaku riba. Ibu bapak tak pelakunya, tapi kena debunya. Debunya apa? Dampak dari riba itu terjadi hari ini. Kemiskinan luar biasa, kriminalitas luar biasa akibat kemiskinan, dan seterusnya. Maka tak heran, jelas Nabi katakan, wala ya'kul asabahu min ghubari. Oleh karena itu ibu bapak yang berbahagia, di bulan yang penuh barakah ampunan ini kita mohon ampun kepada Allah. Tidak sekedar mohon ampun, kita stop, taubat, berhenti dari melakukan riba. Tidak hanya secara pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan negeri ini pun harus berhenti dari melakukan riba. Dengan begitu insya Allah barakati minas sama'i wal ard. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.